selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kayaknya di sini banyak yang nggak hadir ya. Iya, Siapa yang nggak hadir? Kita. Rizal. Rizal sama Rizal kenapa? Sakit, Bu. Oke, ibu absen aja ya. Nura, Hadir. Reska, Hadir, Bu. Riza, April, hadir. Oke, tadi Bintang sakit ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, langkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Judul lagunya Halo Bandung ya. Nah, sebelum pembelajaran, ibu mau ice breaking dulu biar kaliannya semangat dan fokus ya. Jadi ice breakingnya itu tentang pagi, siang, dan malam. Kalau untuk pagi, tepuknya 1 kali. Kalau siang, 2 kali. Kalau malam tidak boleh bersuara. Siap? Siap. Coba konsentrasi dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Pagi, siang, pagi, siang, pagi, pagi, malam. Malam tidak boleh bersuara. Iya, berarti sama ibu fokus ya. Nura juga. Riza, Coba. Bu. Aduh, Riza. Coba ulangi lagi. Pagi, pagi, siang, siang, pagi, malam. Sekali lagi. Malam, siang, 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 pagi, siang, malam. Siap. Tepuk tangan semuanya. Nah, karena udah pada semangat, kita lanjut ke materi ya. Nah, hari ini kita akan belajar hal yang sangat menyenangkan, yaitu mengenai menyusun materi. Coba yang tahu nggak kenapa hari ini kita harus belajar menyusun kalimat? Ada yang tahu nggak? Biar bisa membaca, Bu. Iya. Iya. Karena dengan kita belajar menyusun kalimat, kita bakal tahu struktur kalimat yang sempurna itu kayak gimana sih. Cara pembedaan kalimat yang benar dan tidak benar itu yang kayak gimana sih. Oh iya, kan menyusun kalimat. Sebelumnya yang pernah dengar nggak kalimat itu apa? Belum ya, nih di sini. Gue jelasin dulu. Jadi kalimat itu adalah rangkaian kata yang disusun secara teratur dan memiliki makna atau pesan yang lengkap dengan jelas dan dapat dimengerti. Artinya, kalimat itu bukan hanya sekumpulan kata acak, tetapi udah jadi satu kesatuan yang dapat kita pahami. Nah, untuk menjadi kalimat yang sempurna, kalimat itu harus memiliki unsur. Nah, di sini tuh ada unsur-unsurnya, ada 4 unsur, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, yang pertama ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek biasanya menjawab pertanyaan siapa atau apa. Subjek dapat berupa nama orang, hewan, benda, atau hal lain. Contohnya, adik menangis. Siapa yang menangis? Adik. Nah, jadi si adik itu adalah Subjek. Contoh yang kedua, kucing itu melompat. Apa sih yang melompat? Kucing itu Subjek. Nah, yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menjelaskan tindakan, keadaan, atau sifat dari subjek. Predikat biasanya menjawab pertanyaan mengapa atau sedang apa. Predikat umumnya berupa kata kerja atau kata sifat. Nih contohnya, adik menangis. Jadi si adik itu sedang apa? Menangis. Ini menangis itu sebagai tindakan, sebagai predikat ya, Devi ya. Terus contoh yang kedua, baju itu mahal. Jadi si mahalnya itu adalah predikat. Ya, nah sebenarnya kata yang butuh menjadi kalimat itu sudah cukup saja sampai subjek dan predikat. Tapi karena kita bakal belajar kalimat yang sempurna, kita akan lanjut ke objek dan keterangan. Di sini objek adalah suatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Objek biasanya berada setelah predikat yang berupa kata kerja transitif atau kata kerja yang butuh objek. Contohnya, ayah membaca koran. Jadi objeknya yang mana? Koran. Iya, koran. Ayahnya sebagai subjek. Kalau membacanya predikat. Jadi ngerti ya, si objeknya itu berada
bisa menjelaskan di mana, kapan, bagaimana, atau mengapa suatu peristiwa terjadi. Nah, keterangan itu ada apa? Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu, keterangan cara, keterangan alat. Kalau keterangan tempat itu di mana? Kayak misalnya di sekolah, di pasar, dari rumah. Terus ada keterangan waktu, kapan? Kayak kemarin, besok, pagi, atau hari-hari. Terus ada keterangan cara, bagaimana? Jadi dengan cepat atau perlahan kayak gitu. Terus ada keterangan alat juga, dengan apa? Dengan pensil misalnya ya, kayak bendanya gitu. Sudah pada ngerti? Bu, iya. Oh iya boleh Sylvia. Coba sekali lagi. Misalnya ibu pergi ke pasar. Ibu sebagai apa? Pergi sebagai apa? Predikat. Jadi kalau ke pasarnya itu sebagai apa? Keterangan apa tuh? Tempat. Oke, karena udah pada paham, sekarang ibu punya games cabut-cabutan. Setiap kelompoknya maju ke depan ya. Aku. Boleh. Kita beli ya. Oke, ibu kasih tahu dulu caranya ya. Jadi setelah kalian cabut, dan ini keambil kan? Terus kalian nanti buka, nanti isi yang udah nanti ibu kasih soal di Mama tulis. So, coba siapa dulu? Bedap dulu. Iya, boleh. Nah, itu. Ini nih. Ya, yang kedua, Nora. Dibuka, Ibu. Iya, dibuka. Oh, biasa aja, Erwin. Oh, iya, Ibu mau, Ibu. Bu, jangan Bu, itu Bu. Oh iya, makasih ya. Ibu mau. Iya, boleh. Coba kenapa ya? Aku tepuk itu, aku tepuk. Enggak, ini cabut gini ya. Dari cantik, nah, pintar. Wow, boleh. Ini satu lagi. Ini mah aku nggak Udah ya, buka ya. Udah. Udah Ibu, aku mah suka yang jelek. Siapa yang udah duluan? Aku. Tapi duluan. Ibu. Tahu ya. Ngantri ngantri. Ayo ngantri. Martina di sini ya. Martina di sini. Martina ada di mana kalau gitu? Di sini. Ngantri. Ibu nggak mau ngantri. Kasih namanya ya di sini Novi. Ibu kalau salah boleh nama. Gak apa-apa. Ibu lihat. Jangan gitu ya. Dia belajar. Iya benar. Ibu kan yang doa jawabannya nggak. Kalau jadi Bu. Ini gimana Ibu? Gak tahu itu nggak pasti. Pasti belajar. Tadi kan udah belajar. Ibu itu emang bisa sih. Kamu nyalain. Ibu yang nyalain. Ya.
aku. Ini kenapa duduk lagi? Itu tuh duduknya tempat piknik Bu ya, Spesialan? Bu ya, bilang kasar Bu. Aduh ya, bilang apa ya? Jalan. Katanya lagi kenal. Ya, aku benar. Udah Bu. Oke, coba kita koreksi ya. Yang pertama punya Novi, yang mana Novi? Ibu pergi ke pasar, betul kan? Betul. Ibu benar subjek? Betul. Pergi ke pasar, betul. Ini maju teman. Ibu mau juga. Masa semua dikasih ke Novi ya, Bu? Ih, masih satu aja ya. Novi, kamu jangan celaka ya Novi. Sama yang kedua punya Devia, yang mana Devia? Ini Maria bangun pagi. Kenapa di sana pagi? Kenapa pagi keterangan? Karena keterangannya Karena keterangan apa? karena keterangan waktu. Iya, betul. Iya. Oke, Devia ini hadiahnya. Kalau ibu nggak ngasih, aku nggak mau. Terima kasih, Bu. Sama. Yang ketiga ada Nura, yang mana Nura? Jadi Bu, Kelinci bermain di taman. Predikatnya apa? Predikatnya apa? bermain. Betul ya? Betul. Yeay. Wah, mereka pintar-pintar ya. Alhamdulillah ya Bu. Nih, Nora ambil. Tepuk tangan. Yang Elviana, yang mana Elvi? Aku ibu. Coba bacain. Kita itu subjek, belajar itu predikat, dan objeknya itu bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia bukan keterangan? Karena bahasa Indonesia itu bukan waktu, tempat, atau kejadian ibu. Ya, pintar. Terima kasih ibu. Reska yang ranking 6 ya? Iya. Bacain ya, bacain. Coba baca dulu. Percaya diri, coba baca dulu. Kelihatan di halaman Budi membaca koran. Di halamannya apa? Harus sekarang. Coba kenapa Reska di halaman subjek? Iya bu, betul kan. Saking lamu. Ini sama ya? Ini salah. Ini harusnya, jadi harusnya apa yang tahu? Aku tahu. Tahu tapi. Budi membaca koran di halaman. Kita gampang sekali ya, masih belajar. Tapi nggak dapat ini. Iya. Coba, ini coba yang mana? Coba bacain. Adik penonton TV di rumah. Adik sebagai apa? Sebagai Subjek, menonton sebagai predikat, TV sebagai objek, dan di rumah sebagai keterangan. Iya, pintar. Keterangan tempat. Iya, wah ini kalimat yang sempurna ya berarti. Wow. Terima kasih. Tepuk tangan. Dan yang terakhir punya Tince. Ini Tince, yang mana Tince? Coba bacain ya, bacain. Dewi pergi ke sekolah. Iya, bener gak? Benar. Kenapa Novi bilang salah? Kenapa? Karena yang nulisnya Tince bu. Bener ya? Jadi Dewi itu sebagai Subjek. pergi sebagai Predikat. ke sekolah, kenapa keterangan? Karena orang depan. Baik. Tince, maju ke depan. Boleh dijeda dulu nggak? Ini kamu. Itu mah punya aku. Nah,
Adi udah. Adi udah. Adi udah. Ayo udah ke depan ya. Udah ibu. Ya, wah pinter ya ini pertama. Ranking 1 punya ranking. Besok. Ya, kerja sendiri. Terima kasih ya, Esti. Nah, coba sampai sini. Hai anak-anak. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kesimpulannya nih ya, hari ini kita telah belajar tentang cara menyusun kalimat yang baik dan benar. Tadi tuh harus ada unsurnya, ada apa aja? Subjek, predikat, objek, keterangan. Nah sekarang ibu punya refleksi. Ini diisi, nanti kalau kalian udah ngisi baru boleh pulang. Ya ibu. Nih Martina. Ini buat siapa ibu? Nanti yang udah juga maju ke depan ya. Boleh. Kalimat. Bu tingkat nyontek. Jujur harus jujur. Ibu aku nanti jangan berbohong. Aku emang berani pak. Oke, karena kita sudah belajar. Siapa yang mau pulang? Aku. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita tepuk pulang dulu ya. Ibu contohin dulu. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati senang. Mari pulang. Hore. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati senang. Mari pulang. Hore. Baru boleh pulang. Yang semangat ya. Ya ibu. Tepuk pulang. Dapat ilmu. Hati senang. Mari pulang. Hore. Pembelajaran udah selesai, jadi boleh ditutup dengan doa. Boleh KM-nya? Tadi Novi dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai, berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.